Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan ilmu nafi'an wa amalan shalihan. Barakallahu fikum. Tadi saya jam 9 kurang seperempat juga udah di masjid ini. Saya ngikutin rahimahullah. Iya, barakallahu fikum. Biasa dibilang pinter sama Umi. Tadi dibilang pinter katanya. Ya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kita akan bicara tentang penyakit hati, tapi mungkin sedikit saya cuplikan. Ustaz, bulan lalu katanya bahas adab. Mana adabnya nggak ada? Iya, adab makan haram. Adabnya itu ada di dunia dan akhirat. Kalau di dunia, adabnya di dunia apa? Tidak diterima doanya, ya, tidak diterima salatnya, tidak diterima sedekahnya, ya. Kemudian dia akan lebih mudah bermaksiat daripada mudah beribadah. Kemudian beribadah itu berat, ya. Itu adab-adab di dunia. Adab di akhirat, dia makan bara api neraka. Ya. Kemudian hisabnya berat, ya. Hisabnya juga berat. Baik, itu cuplikan ya. Bagi kemarin yang bertanya-tanya. Baik, barakallahu kita sekarang bicara tentang penyakit hati. Kok ini nanti saya sebutin penyakit hati apa gitu ya. Apa namanya biar nanti saya nggak ditagih. Iya. Iya, barakallahu. Sebelumnya kita buka dulu surat Asy-Syams. Ya. Asy-Syams 7, 8, 9, 10 ya. Asy-Syams ya. Surat Asy-Syams ya. 30 ya. Wa syamsi wa duhaha itu. Jadi Asy-Syams ya. 7, 8, 9, 10. Nah. Jadi di situ Allah Ta'ala firmankan bersumpah dulu. Allah Ta'ala bersumpah wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Wa syamsi satu ya, wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Baru wa nafsin wa ma sawaha. Ya. Terus fa'al hamaha fujuraha. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 7 kok sama nafsnya. Jadi Allah Ta'ala itu bersumpah. Sumpahnya sampai 7. Dari Asy-Syams demi matahari sampai wa nafs demi jiwa. Jadi ini ya, sampai kalau bersumpah sampai berulang-ulang berarti penting enggak? Ya, wallahi gitu. Ya, biasanya wallahi billahi tallahi. Ya, barakallahu. Jadi ini dimulai dari sumpah ya. Sumpahnya berulang-ulang, sumpahnya berulang-ulang menunjukkan sesuatu yang penting. Nah, apa yang penting itu? Dan demi
jiwa dan yang sawwaha menyempurnakannya. Fa'alhamaha, Allah memberikan, Allah mengilhamkan pada jiwa itu fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa itu ada dua. Ya. Berarti ayat 8 ya. Fujur sama takwa. Jadi jiwa itu ada fujurnya, ada takwanya. Jadi jiwa itu memiliki dua sifat. Jadi dalam diri kita ini ada fujurnya, ada takwanya. Gitu. Nggak mungkin manusia itu takwa terus, nggak mungkin. Pasti ada fujurnya. Kok fujur terus? Ya nggak mungkin juga. Pasti ada baiknya, nggak mungkin enggak. Karena namanya manusia itu pasti mencakup ini. Fujur itu apa? Buruk lah ya. Ini baik. Nah, berdasarkan ayat 8 itu, ya, berdasarkan ayat 8 itu berarti Asy-Syams ayat 8 berarti manusia itu pasti memiliki dua sifat. Cuman kita ini diberi pilihan sama Allah, milih yang fujurnya atau takwanya. Ya kan? Kalau kita orang beriman ya pasti takwa. Ya kan? Tapi setakwa-takwanya orang ada fujurnya. Maka kalau nggak ada fujurnya, nggak perlu istighfar. Ya, nggak perlu istighfar. Kita loh, tadi habis sholat subuh, tadi sholat subuh nggak? Habis sholat subuh tadi istighfar nggak? Habis sholat lima waktu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulu atau istighfar? Istighfar. Iya. Alhamdulillah nyantar kan? Iya. Oke. Pertanyaan, kenapa istighfar? Kan kita nggak habis maksiat. Takutnya kita salah dalam ibadah. Soalnya kita minta ampun kepada Allah, sholat kita tidak sempurna. Sholat kita tidak sempurna. Apa yang nggak bikin sempurna? Ini fujurnya. Fujurnya itu, ya enggak? Pasti ada aja dalam kita ini berpakaian. Wah, takwa terus, nggak mungkin. Pasti kadang ada fujurnya sekali waktu mah, ya enggak? Pasti makan, ya. Kita makan, nggak mungkin takwa terus. Kadang ada fujurnya juga dikit lah. Misalkan berlebihan, ya kan? Ya kan? Apa namanya? Banyak nyari ini, banyak nyari itu. Padahal sebenarnya udah cukup itu, ya enggak? Ada aja fujurnya meskipun kadarnya kecil, ya, kadarnya kecil. Tapi kan kita nggak sampai makan yang haram, naudzubillah, kan gitu ya. Nah, kalau itu yang fujur besar itu, fujur besar. Artinya memang dalam hidup kita, ya, dalam diri kita sendiri itu, ya itu ada takwanya dan fujurnya. Cuman, nah nih, ayat 9-nya, qad aflaha man zakkaha. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung, sungguh beruntung orang yang mensucikan. Jadi artinya jiwa kita ini perlu disucikan. Ya, perlu disucikan. Gini. Kalau misalkan ini suci itu apa sih? Murni lah, ya. Kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang lain, murni. Ini air murni nggak? Murni ya? Jernih ya? Misalkan kalau di sini ada ketetesan, ya. Misalkan ketetesan apa ya? Tinta misalkan. Tapi tinta saya minum sih. Sirup ya, satu tetes. Ya.
mungkin tidak lagi dianggap sebagai air murni, ya enggak? Oke. Jadi ya, harus itu dipisahkan dulu. Dipisahkan. Ya, campuran ini tadi baru dikatakan murni, benar. Jadi, kalau jiwa baik kita ini belum murni, masih ada buruk-buruknya, itu belum dikatakan zakah. Belum memurnikan, belum membersihkan. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Telah celaka orang yang mengotorinya. Artinya jiwa kita ini bisa dibersihkan sekaligus bisa dikotori. Tuh. Jadi yang berbuat mungkin tangan, tapi yang kotor hati. Ya. Ada orang kita tampar, pak. Yang berbuat tangan, yang kotor hati. Iya. Yang berucap lisan. Ya, lisan ngomong, mencela, ngatain, ya, beleguk sih ya, misalnya. Itu apa namanya? Yang berucap lisan, yang kotor hati. Bahkan isyarat, isyarat tangan. Loh, ini beda. Ini sama ini beda. Yang ngasih isyarat tangan. Orang cuma diginiin. Yang berbuat tangan. Bahkan mata, kedipan mata. Atau gini. Ada sebagian orang nggak bisa gitu. Mungkin ini alis yang berbuat, tapi yang kotor hati. Bisa dipahami ya? Maka dari itu dalam konsep tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa, ya, itu ada yang disebut, maka ada dua metode at-takhliyah, ya, at-takhliyah, ya, summa tahliyah, at-tahliyah, ya, tahliyah sama tahliyah. Apa itu? Saya hapus dulu ya. Jadi mengosongkan ya. Terus tahliyah menghiasi. Ya, habis mengosongkan baru menghiasi. Ya, mengosongkan lalu menghiasi. Ustaz, kenapa mengosongkan dulu baru menghiasi? Kalau menghiasi saja tanpa mengosongkan nggak ada artinya. Paham maksud saya? Jadi menghiasi dengan apa? Dermawan. Tapi hatinya belum kosong dari riya. Untuk apa? Paham ya? Menghiasi ya dengan banyak sujud. Wah, banyak sujud cerita. Tapi belum kosong hatinya dari sum'ah. Suka cerita-cerita. Misalnya. Oke? Memang apa namanya dia itu dermawan misalkan. Tapi pemarah. Ya enggak? Maka dari itu kata para ulama, kosongkan dulu diri dari sifat-sifat buruk, dari penyakit-penyakit hati. Oke? Baru hiasi dengan akhlak yang baik. Nah, gitu. Maka dari itu kita perlu ya masing-masing dari diri kita itu perlu bikin list. Ya, bikin daftar. Daftar apa? Keburukan diri kita. Keburukan diri kita ini. Ya, almar'u adara binafsihi. Seseorang itu lebih ngerti tentang dirinya. Ya. Jadi kita ini punya sifat apa? Oh, masih bakhil, pemarah, suka suudon, malas, suka ngatain orang.
Ya. Ya, Assalamualaikum. Contoh, masih iri sama orang itu saja. Coba dari list ini tadi, ya, yang paling mudah dihilangkan mana dulu? Hilangin. Ya, yang lain sambil berusaha. Saya paham ya. Jadi buat list, buat daftar. Terus dimulai dari mudah. Kemudian berjuang bagi yang susah. Itu caranya. Kira-kira. Daftar dulu, daftarin dulu. Dalam diri kita. Hah? Nah, setiap kali ada was-was dari syaitan atau kita sendiri yang sedang apa, udah kita harus melawan. Enggak. Mau marah, ya? Mau marah sama anak daripada ngomong bodoh, nanti bener-bener bodoh bener-bener. Kita bilang pinter aja kan? Bukan gitu pinter. Jadi gitu. Ya kan? Itu namanya berusaha, berjuang. Udah pernah ngomong jelek kan? Iya, Assalamualaikum. Ada seorang bupati ya. Ya, ada seorang bupati yang dia waktu kecilnya nakal, ya. Nakal. Dan bupati ini udah almarhum, ya. Saya nggak usah sebut namanya. Jadi bupati ini dulu punya pisang, pisangnya punya kakeknya, habis nembang, terus dibagi-bagi ke tetangga. Kakeknya marah, pintar amat kamu nak, nanti kamu jadi bupati. Beneran jadi bupati. Allahu Akbar, ya kan? Pintar amat kamu jadi bupati, beneran jadi bupati. La ilaha illallah. Artinya memang ucapkan yang baik-baik saja, ucapkan yang baik-baik, baik-baik saja. Wa qulu linnasi husna. Nah, kemudian sekarang kita buka surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara. Surat ke-26. Ayat 88-89. Ayat 88-89. Oke. Allah Ta'ala firmankan apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, ya, pada hari la yanfa'u, tidak akan bermanfaat. Malun, harta, wala banun, maupun anak-anak. Jadi akan hadir suatu masa, suatu hari, harta dan anak tidak bisa bela. Anak nggak bisa bela, harta nggak bisa untuk nyokok, malaikat nggak bisa disokok, nggak bisa disuap. Ya? Kok manusia masih bisa disuap, tapi kalau malaikat nggak doyan duit, soalnya nggak makan duit. Ya, barakallahu. Kalau manusia kan nggak, ya, bukan hanya duit, ya, aspal dimakan, ya. Aspal dimakan, pasir dimakan. La haula wala quwata illa billah. Asy-Syu'ara. Terus illa, nah nih, illa kecuali man atallaha, siapa yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Apa salim? Selamat, yang bersih. Laki-laki hatinya bersih, hatinya selamat. Ini yang akan kita bahas. Jadi yang akan selamat, ya, yang akan selamat nanti di akhirat adalah mereka yang selamat hatinya. Ini catatan penting.
Yang akan selamat di akhirat adalah mereka yang selamat hati. Iya. Siapa yang hatinya kotor, ya, keruh, nanti di akhiratnya juga keruh juga. Kondisinya keruh juga dalam tanda kutip. Ya. Itu hati-hati, ya. Hati-hati. Nah, kemudian ya, ini apa namanya yang kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini berkaitan dengan doanya Nabi siapa? Ibrahim. Sekelas Nabi Ibrahim, ya, itu masih mengkhawatirkan. Iya. Itu Nabi Ibrahim pasti masuk surga. Khawatir. Lah kita yang belum pasti begini kok santai aja nih. Ya Allah kan Maha Rahman Rahim, insya Allah ya masuk surga. Ya insya Allah ya. Cuman kita ini harus benar-benar punya khauf juga, punya rasa takut juga. Khawatir nanti di akhiratnya gimana? Iya. Orang lebih itu. Itu. La haula wala quwata illa billah. Benar-benar harus hati-hati. Oke? Kita sekarang akan bahas ayat ini. Ya. Bagaimana kita ini menjadi orang yang hatinya selamat. Qalbun salim. Ada pesantren namanya Qalbun Salim. Ya, masya Allah, berarti orangnya ikhlas itu ya. Wali-wali gitu, waliullah. Iya, warahmatullahi. Oke. Jadi ini tadi surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat. Nah, di sini hati yang selamat, Oke. Selamat dari apa berarti? Dari penyakit hati. Ya, dari penyakit hati. Nah, penyakit hati itu berkaitan dua hal. Pertama, hak Allah. Ya. Pertama, hak Allah yang berkaitan dengan haknya Allah. Ada penyakit hati yang berkaitan dengan haknya Allah. Pertama, syirik. Tulisannya kecil ya? Baca nggak sih? Baca. Ya, oke. Syirik. Itu masih muda dong. Yes. Ya, jadi syirik. Loh, kenapa kok syirik dikatakan sebagai penyakit hati? Ya iyalah. Seharusnya ngarepnya sama Allah, ngapain ngarepnya sama yang lain? Ya enggak? Orang itu setiap penyembahan pasti ada harapannya enggak? Kenapa kita nyembah Allah? Ngarep enggak sama Allah? Ngarep. Ngarepnya apa? Jannah, ya enggak? Lah kok ngarepnya sama selain Allah? Ya kan? Terjadi gunung berapi. Bikin sesajen. Ngarepnya sama siapa? Sama setan. Nanti kasih sesembahan ke Nyi Roro Kidul. Yang diharapkan siapa? Penyakit, itu sakit tuh. Seharusnya yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Ya, maka dari itu berkaitan dengan hak Allah, penyakit hati pertama adalah syirik. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di dalam surat Luqman kedoliman itu, ya, dolim itu berarti penyakit hati nggak? Penyakit hati.
Kedoliman paling besar adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Adzim, ya. Syirik itu kedoliman yang paling besar. Pertanyaan, ada nggak yang bisa mendolimi Allah? Pertanyaan nih, ada nggak yang bisa mendolimi Allah? Masa orang didolimi? Enggak kan? Enggak ada yang bisa mendolimi Allah. Kenapa syirik dikatakan dolim? Gini, ya, saya ajak mikir dikit. Jadi misalnya saya atau ibu semua punya anak, nggak dikasih makan, ya, dolim nggak? Dosa nggak ibu? Oke. Kenapa ibu dosa? Karena tidak memberikan hak anak. Oke. Suami datang, ibu nggak mau masakin. Terus habis itu ibu ngomong gini lagi, ini banyak di medsos ini. Emang aku babu? Keplak. Iya. Kayak gini nih nggak bener. Emang aku babu katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini boleh. Kenapa? Tidak memberikan hak. Jadi setiap apabila hak itu tidak diberikan, itu namanya doa. Haknya Allah adalah diibadahi, disembah dan tidak disekutukan. Kalau tidak memberikan hak manusia saja, itu dolim, apalagi tidak ngasih haknya Allah. Bahkan kita ini, diri kita punya hak nggak? Jasad kita punya hak? Punya. Kenapa minum khamar itu dolim? Dolim dia sendiri. Karena tidak memberikan hak jasad supaya sehatnya enggak. Tidak memberikan hak jasad dolim, tidak memberikan hak orang lain dolim. Apalagi tidak ngasih haknya, paling dolim. Paham nggak sini? Kenapa dikatakan dolim? Paham? Ya. Lanjut, 2. Ya. Bid'ah. Ya. Bid'ah. Jadi penyakit hati yang berkaitan dengan hak Allah, yang kedua adalah bid'ah. Kenapa? Karena menyembah Allah tidak sesuai dengan syariat. Ya, tidak sesuai dengan apa? Syariat. Ada seseorang zikir, tapi zikirnya bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, atau Allah sallallahu. Gini, ya jabar. Tiba-tiba apa? Kerasukan jin. Gitu. Terus akhirnya diruqyah. Terus jinnya ditanya, kenapa kamu masuk jasad orang ini? Lah saya dipanggil sama saya kejabar. Ya udah saya masuk. Artinya nggak mungkin ya namanya ibadah itu justru bikin kesurupan, nggak mungkin. Itulah kebid'ahan. Itulah apa? Kebid'ahan. Maka itu setiap ibadah yang ada jumlah-jumlah tertentu, hati-hati. Ucapkan 666 dari mana? Ya kan? Kecuali jika memang itu ada dalilnya. Jika memang ada dalilnya, ya. Jadi kalau bid'ah itu, penjelasan bid'ah panjang sih ya. Intinya adalah pokoknya tidak sesuai dengan syariat, hati-hati. Udah gitu aja, ya. Nah, kemudian yang ketiga, penyakit hati yang ketiga yang berkaitan dengan haknya Allah adalah hubbul ma'asi. Apa itu hubbul ma'asi? Cinta maksiat. Na'udzubillah. Jadi kalau sama maksiat itu senang banget. Para ulama membahasakan dengan hubbul ma'asi ya. Jadi cinta maksiat. Nah ini penyakit hati yang berkaitan dengan hak Allah. Ya.
Barakallahu fikum. Jadi ketika seseorang ya, dia meskipun maksiatnya itu adalah mendolimi diri sendiri, tapi tetap saja dia termasuk orang-orang yang melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minum khamar, ini kan duit-duitku. Boleh nggak berkata seperti itu? Ini kan duit-duitku. Ini juga perut-perutku, mulut-mulutku. Ya kan? Apa urusan kamu? Boleh nggak kita ngomong gitu? Enggak. Harta kita itu adalah hartanya Allah. Ya. Perut jasad kita ini juga milik Allah. Ya enggak? Kalau kita kaitkan dengan fikih, boleh nggak jual beli anggota atau organ tubuh manusia? Boleh. Kenapa nggak boleh? Para ulama mengatakan karena itu miliknya Allah. Itu miliknya Allah. Jadi jual beli ginjal, boleh nggak? Haram. Ada pertanyaan juga, kalau jual beli rambut, tapi rambutnya udah dipotong, rambut udah dipotong, ya, berarti kan udah bukan anggota jasad kita lagi kan? Boleh nggak? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya, jadi rambut diperjualbelikan nggak boleh. Tapi kalau didonasikan, disedekahkan boleh nggak? Misalnya, masih kornea mata ya. Jadi dia mengatakan bahwa kalau saya sudah meninggal, kornea saya dikasihkan aja ke ya fulan, gitu. Boleh nggak? Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Kemudian apalagi yang bisa didonasikan? Ginjal. Terus apa lagi? Hah? Bisa juga ya? Oh, ya gitulah. Yang penting nanti para ulama mengatakan selama ya anggota jasad itu tidak ya, jadi masih bisa dengan manusia itu masih hidup gitu ya, meskipun diambil, oke, boleh mendonasikan. Tapi kalau bikin dia sendiri yang mati, nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena jasad itu milik Allah Ta'ala. Jasad itu milik Allah Ta'ala, maka nggak bisa diperjualbelikan. Gitu. Maka nggak bisa orang maksiat, oh ini jasad-jasadku kok. Nggak bisa. Itu milik Allah. Apalagi Allah firmankan, lillahi ma fis samawati wa ma. Apa yang di langit dan bumi semuanya milik Allah. Kalau pengen maksiat, jangan dilihat sama Allah, bisa nggak? Pertama, yang kedua, kalau pengen maksiat jangan makan dari rezekinya Allah, bisa? Kalau pengen maksiat jangan maksiat di buminya Allah. Semuanya milik Allah, enggak mungkin. Sudah ya, itu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi ini kemaksiatan itu berkaitan dengan haknya Allah. Berkaitan dengan haknya Allah, para ulama menyebutkan 3 ini. Penyakit hati yang berkaitan dengan haknya Allah 3. Penyakit hati yang berkaitan dengan haknya manusia lebih banyak. Ya, ini hak manusia. Hak manusia. Pertama, ghil. Paham nggak apa itu ghil? Itu yang sering kita dengar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ghil. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ada ghil. Ghil itu banyak yang menerjemahkan dengki, padahal bukan dengki. Dengki itu bahasa Arabnya bukan ghil. Bahasa Arabnya apa? Hasad. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza
Maka wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad itu dengki. Kalau gil enggak. Gil itu apa sih? Gil itu ya dongkol, kecewa. Jadi kita ini ada dongkol sama orang gitu. Enggak sampai dengki, tapi kecewa. Saya kecewa gitu. Itu gil itu. Ya. Maka itu kok ahlul jannah ya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami telah cabut dari dada mereka, dari dadanya ahlul jannah ghil. Jadi jangankan dengki, ghil aja nggak ada. Kesel hati, kecewa. Gini nih, orang zaman sekarang itu kok udah bilang kecewa, saya kecewa, kayak seolah-olah terdolimi. Padahal belum tentu juga. Coba, ini kata kecewa itu kata-kata yang jadi andalan orang-orang yang tidak mampu. Oh, saya kecewa dengan keputusan ini, padahal seharusnya begini. Ya, belum tentu keputusannya salah. Ya salah yang kecewa itu. Ya enggak? Itu kecewa, wah kecewa. Itu gil gitu. Ya. Jadi ini ghil ini dimulai dari ghil, nanti muncul hasad. Ya, hasad. Baru hasad. Apa itu hasad? Hasad itu ya menginginkan nikmat orang lain hilang. Iya. Ya, menginginkan nikmat orang lain hilang. Jadi nggak senang orang lain dapat nikmat, nggak senang. Jadi dengki itu, hasad itu nanti akan ada dua apa ya, tingkatan. Pengennya nikmat orang lain hilang, itu tingkat pertama. Tingkat kedua, nikmat orang lain hilang, pindah ke dia. Tapi harus hilang kan tempatnya. Iya, itu namanya hasad tingkat tinggi. Naudzubillah min dzalik. Maka itu kalau ada nikmat orang lain, ya kita katakan dia ada nikmat, tapi kita juga nggak tahu berapa banyak ujian yang diterima juga. Yang kelihatannya apa? Nikmatnya, gitu. Tapi kalau kita tahu ujiannya, nggak mau deh. Saya pernah ngeliat satu saat, enak ya jadi ustadz bulan gitu. Ternyata apa? Beliau sakit, operasi, anaknya masuk rumah sakit terus, duitnya banyak, tapi itu keluarnya juga banyak, sakit-sakit terus lagi. Aduh, enggak deh. Ya, kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi untuk mereka kehidupan mereka. Ya, innallaha qassamal arzaq. Allah yang sudah membagi-bagi rezeki ya. Nah, maka jangan dengki sama orang. Orang lain ketika sudah dapat nikmat, ya udah, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau gini, supaya kita ini terhindar dari dengki, doa apa yang kita ucapkan? Jadi kita ucapkan Allahumma barik fihi. Allahumma barik fihi. Ya Allah, berkahilah dia. Fihi. Nah, kan kita biasa dengar kan barakallahu fikum gitu kan, atau barakallahu fik gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat nikmatnya orang supaya kita nggak dengki, kita diajari sama Rasulullah untuk mengucapkan Allahumma barik fihi. Ya Allah, berkahilah dia. Ya. Kalau kita doakan keberkahan untuk dia, nggak ada dengki. Soalnya kita ini, ya. Soalnya kita kalau lihat nikmat orang cuma lihat nikmatnya aja.
Lisan tidak mendoakan. Kalau lisan mendoakan, insya Allah kita nggak dengki. Gitu ya. Itu. Maka kita nggak dengki. Dan ada kata-kata yang menarik. Seorang ulama di Saudi namanya Syekh Dr. Salman Al-Audah. Dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin pendengki itu bahagia, sedangkan di dadanya ada bara api. Ya, kata saya Salman Al-Audah. Benar nggak? Maka kalau ada orang yang dengki kita, biarin aja. Dia sedang menyiksa diri sendiri. Dia sedang menyiksa diri sendiri. Di dadanya ada kobaran api. Tapi kalau kita yang dengki, nah berarti kita menyiksa diri sendiri. Berarti kita menyiksa diri sendiri. Nah, merobiku. Terus suudan. Nah, suudan ini juga ya. Suudan ini apa? Hak manusia ya. Jadi suudan. Iya. Ini nggak baik ya. Jadi ya ladina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ini sering dibahas. Tapi begini, saya mau sampaikan sesuatu yang menarik. Wahai orang beriman, jauhilah suudzon. Prasangka. Jadi prasangka itu apa sih? Prasangka itu adalah memvonis orang lain berdasarkan angan-angan sendiri. Ya, asumsi sendiri, bukan berdasarkan bukti, bukan, tapi berdasarkan ya angan-angan sendiri. Kayaknya dia gitu. Udah nilai padahal belum ada bukti. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari dzan itu dosa. Wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari salah orang lain. Para ulama mengatakan, orang kalau sudah suudzon, maka dia bakal mencari-cari salah orang lain. Maka tajassus disebutkan salah suudzon. Ya, habis itu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian antara satu dengan lain saling menggibah. Oh. Jadi urutannya suudzon, habis suudzon cari-cari kesalahan, habis cari-cari kesalahan gibah. Ya, itu gibah. Gibah itu benar-benar terjadi. Kalau nggak benar-benar terjadi, fitnah. Naudzubillah. Jadi urutannya itu. Maka sejak awal Allah ya melarang. Jangankan gibah, suudzon aja nggak boleh. Jangan suudzon. Ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Bahkan terhadap amal soleh orang lain, jangan suudzon. Oh, riya dia, bukan urusan kita. Ya kan? Bagi-bagi Jumat berkah. Wow, paling riya dia itu. Bukan urusan kita. Yang penting kita ngelihat ada kebaikan, kita dukung. Untuk ria-ria atau enggak ria, urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting perbuatan dia tidak merugikan kita, tidak merugikan kaum muslimin. Selesai. Ya. Ada orang yang baca Quran di sini, sok-sokan baca Quran. Ya biarin. Emang merugi apa kita? Oh, kayak ria. Bukan masalah kita, bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah. Dengan Allah. Itu. Enggak tuh penyakit hati nih, suudzon itu penyakit hati. Nah, maka kalau orang udah terbiasa husnudzon, insya Allah terbiasa dia ya untuk menjaga lisan dari ghibah. Ya. Terus tajassus ini mencari-cari kesalahan. Jangan suka kepo. Jangan suka kepo urusan orang. Ya. Kenapa? Hati kita ini lebih selamat
saat tidak tahu aib orang. Hati kita lebih selamat saat kita tidak tahu aib. Tapi kalau kita udah ngerti aib orang itu kadang kita ngelihatnya malas, ketemunya malas, ya enggak? Padahal bisa jadi dia udah tobat. Maka dari itu saya perlu ingatkan, memviral-viralkan perbuatan dosa nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi dia akan tetap dihukumi dengan itu, dengan aib itu padahal sudah tobat sekian lama. Iya. Maka jadi gini, aib yang boleh disebarkan itu adalah aib yang merugikan kaum muslimin. Misalkan ini tukang korupsi, boleh nggak? Boleh, karena dia merugikan kaum muslimin. Disebarin supaya dia ditangkap, boleh, karena merugikan. Oh dia rentenir, boleh nggak kita gibahin? Boleh. Nih, rentenir nih, udah masuk ke kita nih, gitu, boleh. Ya, ada preman, tukang malak, nih, tukang malak nih. Ada tukang begal, tukang begal nih, boleh. Tapi kalau perbuatannya sendiri merugikan diri sendiri, bukan kaum muslimin, nggak boleh. Dia minum khamar sendirian, kita intip-intip, kita videoin, nggak boleh. Bahkan berzina, mohon maaf. Emang ada berzina terang-terangan? Enggak kan? Pasti sembunyi-sembunyi. Nggak boleh diviralin. Ngeviralin terus langsung ngajak polisi. Bro, nggak boleh, haram. Dalam Islam nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi pertanggung jawab kita sebagai yang tahu misalnya tetangga itu, diemin aja, didoain. Ya didoain, dinasehatin, ya kan? Dan seterusnya. Kalau viralnya nggak boleh. Andai kata yang tahu cukup keluarga aja, nggak boleh lebih. Ya, maka itu yang pernah nggak tahu kabar seorang imam, ya, anak muda di Padang, imam masjid, dia mahasiswa, hafid Quran, terus habis begitu dia ngajak perempuan di kamarnya, terus curiga temannya kok ada rambut panjang nih, akhirnya dia viralin dan seterusnya. Akhirnya apa? Yang buruk Islam tuh, hafid Quran aja kayak gini. Jadi kenapa nggak boleh memviralkan keburukan? Para ulama punya alasan. Pertama, itu memburukkan kaum muslimin. Ya. Yang kedua, bisa jadi dia sudah tobat, akan tetapi dalam waktu yang lama dia masih dihukumi dengan hukum itu. Yang ketiga, menjadi contoh bagi orang lain. Tuh kan, orang kayak gitu, dia aja sudah berbuat kayak gitu, kok saya nggak apa-apa dong. Gitu. Yang keempat, menghukumi sesuatu melebihi faktanya. Itu yang memviralin kayak jadi pahlawan. Dia dosanya berapa banyak dosanya? Di satu media saja itu yang ngelihat 1 juta orang. Ya. Belum yang lain. Sampai jutaan orang. Jadi dosa yang orang yang memviralkan ini tadi sama dosa dia berduaan. Belum tentu zina juga, kan belum kebukti kan? Belum bukti. Cuma dia berduaan aja gitu. Dosanya lebih besar yang memviralkan daripada dia yang berduaan. Meskipun imam masjid. Ya. Coba bayangkan, dan bisa menjadi dosa jariah. Lu kan bisa? Iya. Gara-gara dia memviralkan, akhirnya yang lain, oh saya pacaran nggak apa-apa dong, berduaan itu hafid Quran aja. Kayak gitu. Akhirnya apa? Punya alasan.
maka nggak boleh memviral-viralkan. Dan biasanya memviral-viralkan ini mak-mak nih. Ya nggak juga sih, nggak juga. Tapi biasanya tersangkanya mak-mak. Iya, orang itu. Karena suka kepo, apa-apa diobrolin. Iya. Orang itu. Iya. Hati-hati. Jangan suka mau viral-viralin. Dulu ketika orang mau viralkan cuma dari mulut ke mulut. Sekarang, ya Allah. Langsung lewat TikTok, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat apa? Dosanya lebih gede. Dosanya lebih gede. Jadi setiap dosa yang tidak ada kaitannya dengan kerugian orang lain, tutupi. Terus bagaimana nasihati dengan baik? Ya, kalau kita nggak bisa nasihatin, kita minta orang yang mampu menasihati. Gitu. Bukan malah digerebek-gerebek gitu. Ya, digerebek-gerebek gitu. Maka itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah gerebek orang, ya kan? Wahai Amirul Mukminin, engkau menggerebek rumah saya. Kan rumah saya tertutup. Anda salah, wahai Amirul Mukminin. Terus akhirnya, ya juga salah. Nggak jadi hukum. Ya, akhirnya apa? Pas berapa waktu lagi ketemu, ya 3 hari lagi ketemu, ya ketemu sama orang itu lagi, Umar mengatakan, ya, pada malam itu aib kamu saya tutup-tutupi dan saya tidak ceritakan kepada siapapun. Apa kata orang itu? Wahai Amirul Mukminin, sejak Anda melihat saya juga, sejak saat itu saya sudah tobat dan tidak mengerjakan lagi. Allahu Akbar. Kan enak gitu ya nggak? Bukan di viral-viralin gitu, gerebak. Ya, itu hati-hati. Ya, barakallahu. Ya, kok jadi bahas itu sih? Ya, tapi itu penting ya. Jangan sampai bikin dosa jariyah. Dosa aja udah berat, apalagi dosa jariyah. Ya, barakallahu. Jadi gitu. Terus juga nggak usah ngobrolin artis nggak usah, ngapain? Kepo amat sama artis. Artis ini, oh ternyata udah cerai ya. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Ngapain? Jaga lisan, jaga. Ya barakallahu. Jaga ngapain sih? Iya. Manfaatnya apa? Hah? Dosa mak. Oh, nemen mak. Iya. Dosanya nemen mak. Allah Akbar. Nggak usah. Iya, Allah Akbar. Jadi kayak gitu. Ya, hati-hati. Ya. Pokoknya hati-hati terhadap ucapan kita ya. Udah ngobrol itu yang baik-baik aja ya. Kalau mau menceritakan kebaikan orang boleh, ya kan? Oh ini apa namanya begini-begini, udah masya Allah ya, bagus ya kan? Dan itu bisa menjadi apa? Motivasi sekaligus jariah kebaikan. Gara-gara menceritakan banyak ngikutin. Itu bisa namanya. Oke, warabikum. Terus dalim. Nah, ini penyakit hati ini dalim. Zalim ya. Jangan dolim. Dolim itu berkaitan dengan 2 hal. Ya, pertama berkaitan dengan harta, yang kedua berkaitan dengan kehormatan. Ya. Jadi dalam hadis surat Tirmidzi dikatakan man kana li akhihi matlamatan. Siapa yang memiliki kedoliman terhadap saudaranya. Kata Rasulullah min malin, pertama berkaitan dengan harta. Dolim harta maksudnya pernah mengambil hak orang lain tanpa izin, tanpa ya nipu dan seterusnya ya. Makan min malin harta. Au irdin artinya kehormatan.
ya, pernah mencaci maki, ya, pernah memukul, pernah memfitnah, termasuk ghibah, gitu. Ya, barakallahu fikum. Dan terkait dengan ghibah, ada pertanyaan menarik. Apakah ada ghibah itu kafaratnya? Kafarat. Ya, tebusan. Jadi kafaratnya para ulama mengatakan kafarat ghibah adalah yang pertama, minta maaf ya. Ya, kalau orang yang digibah itu orang yang sangat pemaaf, ya, dan dengan minta maaf selesai, minta maaf. Yang kedua, jika bukan orang yang mudah memaafkan, susah ketemu lagi gitu kan. Terus kalau itu minta maaf malah bikin ramai lagi, maka dua hal, antusniya alaihi wa tastaghfirullah. Artinya kamu sebut kebaikannya dan mintakan ampun untuknya. Ya, jadi mintakan ampun ya. Pertama memujinya, ya, memuji di tempat dia gibah. Yang kedua memintakan ampun. Memujinya bagaimana itu Pak? Oh baik banget. Jadi hanya merasakan baik kita aja gitu. Iya, pokoknya dia punya kebaikan apa sebut. Masa orang manusia nggak ada baiknya? Masa ada? Ya, emang jelek semua dia tuh, masa gitu? Nggak ada baiknya gitu. Iya berarti itu. Fir'aun, ada baiknya nggak? Ada. Lah itu ngurusin Nabi Musa waktu kecil, baik nggak? Baik. Fir'aun aja ada kebaikannya. Masa manusia Indonesia nggak ada baiknya? Ada kan? Warafikum. Pertama itu dan mintakan ampun. Ya Allah ampunilah fulan. Ya aku ghibah gitu. Bisa dipahami ya? Itu kata Imam Mujahid bin Jabir. Al-Imam Mujahid bin Jabir. Jadi jika kedoliman terhadap harta harus kita balikin. Ya? Nggak bisa nggak? Ya. Kalau kedoliman terhadap ya kehormatan maka kita minta maaf, ya. Atau kalau ghibah tadi ya berarti ya memujinya dan memintakan ampun. Fal yatahallalhu al-yaum, kata Rasulullah. Siapa yang punya kedoliman terhadap saudaranya hendaknya dia minta penghalalan hari ini. Ya, min qabli ayakuna dinar wala dirham ilal hasanat sayyi'at. Sebelum dinar dan dirham tidak berarti apapun. Yang berarti adalah kebaikan atau keburukan. Allahu Akbar. Maka itu ingat, jangan suka dolimin orang lain. Kalau kita terdolimi, berarti kita orang baik. Ya, karena orang baik itu pasti terdolimi, nggak mungkin yang mendolimi, nggak mungkin. Ya, kok dia mendolimi saya, oh berarti orang baik. Gitu aja. Alhamdulillah, bersyukur. Bukan kita yang mendolimi kan. Maka para ulama mengatakan siapapun yang didolimi orang lain hendaknya bersyukur. Loh, didolimi kok bersyukur? Iya, alhamdulillah karena kita bukan yang dolim gitu. Ya, subhanallah bihamdi. Kata Rasulullah apa? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Tahu hadisnya kan? Tahukah kalian siapa yang orang bangkrut? Kata orang yang nggak punya harta itu bangkrut. Enggak, bangkrut itu adalah orang yang bawa pahala sholatnya, puasanya, pahala ibadahnya, tapi ya syatamahada, dorobahada, wa akhoda malahada. Pertama syatamahada, mencela ini, mencela itu. Dorobahada, memukul ini, mukul itu. Wa akhoda malahada, dan mengambil hartanya orang lain. Gitu. Jadi apa namanya kedoliman itu? Pertama syatama, berkaitan dengan verbal, berkaitan dengan lisan. Yang kedua doroba, berkaitan dengan fisik. Yang ketiga berkaitan dengan mal, harta. Kedoliman itu tiga. Rasulullah yang mengklasifikasikannya. Ya, jadi itu dolim itu
yang dolim, ya, iya, lisan, jasad, fisik, ya, harta. Nah, barakallahu. Nah, terus sombong. Wah, nih sombong amat. Ya kan gitu ya, yang viral itu sombong amat. Ya, subhanallah wa bihamdi. Jadi kalau sombong ini, sombong bahasa Arabnya apa? Bukan. Kiber. Ya, kiber. Jadi ada tiga, ya, ada tiga fase. Ujub, fakhr, kiber. Ya, ujub, fakhr, kiber. Fakhr. Ujub, fakhr, kiber. Ya, kiber. Nah, jadi bangga diri. Ujub. Nah, gini, saya terangin. Jadi ujub itu merasa takjub dengan diri sendiri tanpa ada objek. Maksudnya apa objek? Tidak di hadapan orang lain. Contoh, cuman ngomong dalam hati. Jadi ujub itu cuma ngomong dalam hati. Tuh kan, aku lebih solehah daripada yang lain. Oh. Bahkan malam hari jam 3 malam bangun, tuh kan, yang tahajud cuman aku, solehah. Meskipun orang lain nggak dengar, itu ujub. Ya. Jadi ujub itu tanpa objek, tanpa dilihat oleh orang lain. Ujub. Kok fakhr? Dia bangga diri dan didengar orang lain. Ya. Dia bangga diri dan didengar oleh orang lain. Oh, saya hari ini puasa. Itu bukan sombong, tapi bangga diri. Ya, itu bangga diri. Kok kiber? Nah, ini paling berat. Dia bangga diri sekaligus merendahkan orang lain. Ya. Sekaligus merendahkan orang. Kalau sampai ada orang lain direndahkan, ada objek yang direndahkan, berarti itu kiber, sombong. Nah, ini tingkatan berat nih. Tingkatan berat. Jadi orang itu kalau sampai merendahkan orang lain, sebenarnya dia sudah ujub, udah fakhr sekaligus tiga-tiganya. Ujub belum tentu kiber. Fakhr belum tentu kiber. Oh, kiber pasti ujub, pasti. Jangan suka merendahkan orang lain, apapun itu. Ternyata sekarang yang bisa sombong itu bukan hanya orang kaya, orang miskin juga bisa sombong. Udah miskin sombong. Udah miskin sombong gitu kan. Yang disombongi orang kaya lagi. Yang disombongin orang kaya. Alah, kamu sok-sokan. Oh, aku ini loh, gini. Jadi yang disombongin orang kaya lagi. La ilaha illallah. Ya. Masa gimana? Hah? Lebih. Oh gitu ya. Biar miskin asal sombong katanya. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah. Jadi kalau ada orang yang bangga diri, jangan langsung katakan dia sombong. Kok dia cuma bangga diri, ya nggak sampai merendahkan orang, ya memang tercela. Tapi ya nggak sampai dosanya gede. Ya, tapi kalau ujub ya apa namanya, apalagi ujub nggak diketahui orang. Ya. Jadi ada orang yang sampai tingkatnya fakhr saja ada. Ada aja tuh, ada orang yang fakhr aja. Memang nggak merendahkan orang, tapi fakhr terus. Ada. Memang nyebelin. Cuman ya kita, cuman sampai fakhr ini nggak sampai kiber. Biarin aja.
ngomongin aku udah punya ini loh ya kamu ngomongin. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Anakku loh gini dan seterusnya. Terus tapi boleh nggak Ustaz menceritakan nikmat? Boleh. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Boleh nggak? Boleh. Harus dibagi nggak tuh? Yang diceritain. Maksudnya? Enggak hantu apa? Dibagi apa yang diceritain enggak? Harus enggak? Maksudnya dibagi? Kelebihannya. Oh gitu, misalkan saya punya HP, terus dijadiin setengah-setengah, gitu. Gimana? Cerita aja gitu, saya kayak gimana gitu. Ceritanya gimana caranya? Jadi kalau kita menceritakan nikmat orang lain, nikmat diri sendiri, ya udah dalam arti bersyukur. Alhamdulillah, ya, udah bisa beli HP baru, udah selesai, ya, tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain, tanpa ya yang lain, udah cuma cerita nikmat aja, karena dalam arti bersyukur, boleh. Alhamdulillah, harus disertai dengan alhamdulillah. Karena manusia itu, karena manusia itu pasti membanggakan nikmat Allah, ya. Sehingga sebenarnya yang dibanggakan adalah nikmatnya Allah, bukan diri sendiri, bukan. Ya, jadi seperti itu. Maka itu, ya. Tapi kelihatan kok orang yang bangga diri sama orang yang menceritakan nikmat Allah itu kelihatan kok. Dari cara ngomongnya juga kelihatan. Ya, kalau kita menceritakan, ya, nikmat, ya alhamdulillah bersyukur nggak apa-apa, nggak masalah. Alhamdulillah suami saya udah bisa kerja, ya, sekarang gajinya 30 juta per bulan. Insya Allah. Jadi, itu ya kalau dalam rangka, ya kan, menceritakan nikmat, ya silakan gitu, ya. Tapi harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Ya. Iya. Barakallahu. Jadi seperti itu. Bukan untuk bangga diri, bukan. Untuk menceritakan nikmat Allah. Bukan termasuk pamer juga ya. Hah? Bukan. Jadi pamer itu fahar itu, Maksudnya fahar. Bisa jadi bukan dia yang sombong, yang dengeri yang dengki. Soalnya bagi orang pendengki itu diem salah, ngomong salah. Punya nikmat diem. Nah udah ngomong pamer, salah terus. Punya harta sembunyi-sembunyiin. Pamer, sombong. Nah terus gimana? Ya kan? Nanti udah dibagi pun masih salah. Kok dikit? Iya. Namanya hatinya yang berpenyakit, iya kan? Hatinya yang sakit. La haula wala quwata illa billah, ya. Barakallahu. Maka itu ucapkan yang baik-baik saja, ya. Ya, bersikap yang baik-baik saja, ya. Dan kembali kepada kaidah awal tadi kita itu, ya. Yang salah lisan, yang berbuat lisan, tapi yang kotor hati. Ya. Yang berbuat tangan, yang kotor hati. Gitu dan seterusnya. Itu kembali kepada kaidah awal tadi itu. Maka itu jangan sampai waqad khaba man
dassaha. Ya. Jadi mengotori hati dengan lisan yang buruk, dengan sikap yang buruk, dengan tangan yang buruk, kaki yang buruk dan seterusnya. Ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Jadi kita ini hidup kok bisa damai-damai aja lah. Ya. Berantem itu terakhir. Kalau nggak bisa diselesaikan itu jadi berantem. Tapi kok bisa damai dulu aja. Ya kan, kok begal nggak bisa damai kan? Berantem saya gitu kan. Dan seterusnya. Nah, nih kesombongan. Sombong jangan ada, ya. Sombong jangan ada. Nah, kemudian riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Ya, kok riya itu suka memperlihatkan amal, ya kan? Kok sum'ah memperdengarkan. Ya, cuman apabila kita ini memperlihatkan dan memperdengarkan supaya menjadi contoh bagi orang lain, maka hukumnya boleh. Enggak apa-apa. Ya. Kata Allah Ta'ala, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian tampakkan sedekah kalian, jika kalian tampakkan sedekah kalian fa ni'mahi, maka itu baik. Allah yang firman, kalian tampakkan sedekah itu baik. Wa in tukhfuha, jika kalian tutupi wa tu'tuha al-fuqara, kalian langsung berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik. Tapi menampak-nampakkan baik, boleh, nggak apa-apa, supaya jadi contoh bagi orang lain. Sekarang begini, Rasulullah orang yang riak sama sum'ah nggak? Tapi kebaikannya dilihat sama para sahabat nggak? Dilihat. Kalau nggak dilihat sama para sahabat, terus para sahabat nyontohnya siapa? Mau niru sopo? Mau siapa? Maka itu ada apa namanya, berkah Jumat. Berkah Jumat. Jumat berkah. Jumat berkah ya kan? Biarin. Ya. Barakallahu. Sekarang ada apa namanya? Di medsos itu ada yang suka bagi-bagi gitulah ya. Bagi-bagi sedekah, bagi-bagi makanan, bagi-bagi apa gitu. Kalau menurut saya itu bagus. Bahkan perlu diperbanyak konten seperti itu. Kita nggak boleh bilang, jangan riak. Bukan urusan kita. Ya kan gitu, jangan sum'ah, bukan urusan kita. Tapi jadi bisa jadi bukan dia yang riak, kamu yang dengki kan gitu. Kamu yang seudon. Gitu, maka hati-hati. Maka riak dan sum'ah itu memang penyakit hati, ya kan? Akan tetapi jika menampakkan kebaikan itu menjadi maslahat, maka tampakkan. Ya, barakallahu, ada seorang imam namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, jika ahli maksiat, jika di satu zaman, nah ini penting ini, jika di satu zaman ahli maksiat sudah menampakkan kemaksiatannya, maka orang-orang yang baik harus menampakkan kebaikannya. Jadi, iya, kalau enggak gimana? Iya. Jadi sekarang ini, zaman sekarang ini, mohon maaf, zaman dimana orang-orang maksiat dengan bangga menambahkan maksiatnya. Berarti kata Imam Abdul Hasan tadi bisa diterapkan nggak? Bisa. Maka orang-orang baik menambahkan kebaikan. Apa namanya? Kan ibu-ibu suka nih, lagi pengajian nih, wah, ikut dong. Nggak masalah bu, benar. Bukan untuk bangga diri kan? Pengen ngajakin, ya, guys, lagi pengajian. Besar. Allah Akbar. Itu, ayo kita ngaji. Nggak apa-apa. Untuk ngajakin orang. Soalnya dengan itu, jika kita tidak bisa menghilangkan kemaksiatan, maka tandingilah dengan kebaikan yang dimunculkan. Ya kan? Barakallahu fikum. Benar.
supaya manusia itu melihat, oh ternyata bukan hanya buruk-buruk saja di dunia ini gitu. Ada baiknya juga gitu. Ya, barakallahu fikum. Jadi supaya ya manusia melihat, supaya kaum muslimin melihat bahwa masih ada orang-orang baik, masih ada orang-orang soleh, ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Ini sekarang ini, nah ini lagi ada boikot terhadap salah satu stasiun, ya, karena judul yang ya terlalu sinis ya, barakallahu fikum. Ya bukan anak pesantren kok, apa namanya ngomentarin pesantren, ya beda dunia, ya beda dunia, barakallahu fikum. Jadi bagi anak pesantren ya kan, seorang santri melayani kiainya ya baik, ya kan, itu adab. Daripada yang kayak di Banten, ya, nah, kepala sekolah nambok, terus habis itu semua pada demo mogok sekolah. Itu adab apa enggak? Enggak adab, murid-murid enggak adab. Enggak punya adabnya sama sekali, seolah yang salah kepala sekolahnya. Dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Bu, dulu ketika ibu sekolah, ya kan? Mungkin atau mungkin teman-teman ibu yang laki-laki ini digeplak pakai kayu, diem aja kan? Apa enggak ada plak? Allahu Akbar. Diam. Dulu kita masih jaga adabnya enggak? Makanya ilmunya berkah. Ilmunya apa? Berkah. Siapa saja yang murid menjaga adab sama guru pasti berkah ilmunya. Yang enggak punya adab, oh, lihat aja nanti ngeblangsang itu hidupnya. Iya, adab, semua adab. Iya, apa namanya? Penghapus, ya, lempar, plok. Dan itu habis untuk ngapus kapur putih, set, plak, Allahu Akbar. Oh saya nggak pernah kayak gitu, nggak pernah, saya anak baik. Ini menceritakan nikmat Allah, bukan bangga diri. Jadi seperti itu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi dulu anak senakal apapun dikeplak pun diam aja. Ngasih tahu orang tua, tadi aku malah tambahin, plak, kamu yang salah bukan guru kamu yang salah. Sekarang orang tua lapor polisi. Orang tuanya nggak punya adab, anaknya nggak punya adab, naudzubillah. Ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Dulu, jadi Ustadz Abu Hanifah masih ngisi sini kan? Adik kandung saya kan di tempatnya Ustadz Abu Hanifah. Ustadz, nakal-nakal selepet Ustadz, selepet, saya bilang. Terus Ustadz Abu Hanifah bilang gini, nggak usah diajari kalau itu, saya udah bisa. Selepet. Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Baik, masih ada waktu setengah jam. Silakan jika ada tanya jawab. Ya, silakan. Nah, Masya Allah, number one ini, number one. Ya. Oh ya. Ya. Pertama ini Pak Ustadz menyangkut penyakit hati yang zolim tapi yang manusia ya. Tadi ada dua, angka satu dengan pengorbanan. Kalau umpamanya tapi kalau dalam hadis yang lain fisik juga. kebijakan masuk nggak? Iya, oke. Ini cara sendiri ya. Kebijakan itu kan biasanya pada umumnya ya dilakukan oleh si pembuat kebijakan. Stakeholder. Pejabat gitu kan. Nah, apakah dia termasuk si pembuat kebijakan itu zolim terhadap? Terus kan bawahan-bawahannya ya Pak Ustadz ya, misalnya gini,
kemarin pada saat COVID Mm-mm. tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu, langsung kita nih kebetulan saya dulu alhamdulillah dipotong TKD-nya 50%. Karena kan itu sesuatu yang apa ya, namanya berat banget kan COVID, tahu sendiri. Benar. Potong 50% tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu, itu kaget banget. Cuma yang kita kan bawahan cuma satu tusuk, nggak ada maksudnya tidak ada pertanggungjawaban sampai sekarang, kan? Kenapa? Biasanya kan itu menyangkut hak orang banyak ya. Pegawai negeri itu di DKI ribuan. Nah, biasanya kalau ada yang seperti itu kita pasti ada institusi pendidikan. Di atasnya kita itu kan sudin. Jadi nanti ya umpamanya langsung mungkin kalau kesalahan kementerian kata KTKD ini kan ada hubungannya dengan Pemda DKI karena kan guru DKI itu adalah karyawan Pemda DKI. Nah, yang pertanyaan itu apakah si pembuat keputusan itu termasuk jolim nggak terhadap? Ya. Nah, gitu. Oke. Satu. Bentar dulu, satu. Oh iya, oke. lupa nih. Harta ya. Pak De saya punya rumah, sewakan zaman dulu kan sewa. Katakan saya, sewanya atas nama saya, masih berstatus sewa. Sudah turun sampai anaknya ninggalin rumah itu tanpa ada pertama bayar, lama nggak bayar. Terus sampai sekarang di rumah itu sepertinya seolah-olah hak mereka, tidak zolim. Yang si penyewa itu loh sampai ke Anak cucu. bapaknya itu meninggal, cucunya. Padahal cucunya orang terpelajar menurut saya sih. Urusan kerja juga enggak. Tapi begitu di rumahnya ditinggalkan tanpa ada lapor sekarang karena udah meninggal pada saya dari sepupu saya kan. Saya. Kan mereka juga zolim. Oke. Dua. Borong. Yang ketiga nih, kita kadang-kadang tambah sadar. Kita juga nggak boleh mengenai viral. Ya, lagi acara joget-joget itu, kan? Terus ada yang memvideokan. Kalau untuk di posting, di grup-grup WA untuk kalangan sendiri mungkin kalau menurut saya sih nggak apa kali gitu. Nah sekarang kalau kita nih mohon maaf ya, kita senam. Nah, kita kan sana kadang-kadang melakukan gerakan yang tanpa kita sadari kayaknya gimana gitu kan. Terus diposting ke YouTube. Kalau YouTube kan itu sebenarnya udah YouTube itu kan kita nggak tahu yang siapa, bukan lagi untuk kalangan sendiri itu boleh apa enggak. Oke. 3, 4. Oke. Oke, baik baru itu. Jadi yang pertama dan kedua itu ya apa namanya itu jelas itu zalim ya. Jadi gini, hukum itu kan ada hal apa namanya maaf wajib ya, sunnah, mubah, makruh, haram. Oke. Jadi kalau zalim haram nggak? Haram dong. Oke. Nah, setiap hukum itu memiliki muqaddimah. Ya. Jadi muqaddimahnya wajib jadi wajib. Muqaddimahnya wajib jadi wajib. Gitu ya. Sholat wajib. Muqaddimahnya apa? Ya? Muqaddimahnya wudu misalnya. Ya, wudu jadi wajib. Nutup aurat wajib ya kan? Dan seterusnya. Jadi nutup aurat ini jadi wajib.
Karena muqaddimah wajib. Sunnah juga begitu. Ya kan? Mubah juga begitu, makruh itu haram begitu. Jadi muqaddimahnya haram berarti hukumnya haram. Haram itu ya mengambil harta orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Muqaddimahnya apa? Kebijakan. Kebijakan. Ini kebijakan itu muqaddimah haram. Ya, muqaddimah menuju haram. Berarti haram nggak? Haram. Muqaddimah dolim berarti dolim. Muqaddimah maksiat berarti maksiat. Di diskotik itu maksiat. Beli tiketnya maksiat. Beli bensin untuk datang ke sana maksiat. Naik mobilnya ke sana maksiat. Apa namanya? Nyuruh sopir maksiat. Maksiatnya double-double. Hanya gara-gara satu maksiat. Ya, gara-gara satu kedoliman, nggak ngasih haknya orang, ya kan? Apalagi banyak orang. Kebijakan ini adalah muqaddimah dolim maka dolim. Seharusnya yang baik adalah tetap diberikan haknya, meskipun setelah selesai COVID misalnya, sebagai bentuk ganti rugi, ya nggak? Itu, atau mungkin ada kompensasi lain. Karena dalam kaidah fikih ada al-ghurmu bil ghurmi. Artinya apa al-ghurmu bil ghurmi? Setiap kerugian harus dibalas dengan keuntungan. Ya. Jadi kerugian apapun diganti dengan keuntungannya apa? Oh, misalkan keuntungannya apa namanya? Umroh gratis. Misalkan sebagai ganti kan. Jadi setiap kerugian itu harus ada gantinya. Harus ada gantinya. Jadi ibu ya, DP misalkan sebagai contoh ya, DP pengen apa namanya catering misalkan. Ya DP-nya berapa? 500.000. Padahal udah belanja itu udah apa? Tiba-tiba batalin. Dolim nggak yang batalin? Dolim. Ini DP-nya kok 500.000 itu hangus. Dolim nggak? Enggak. Itu sebagai ganti dari kerugian. Kompensasi. Yang dolim dia tapi bilang orang lain yang dolim. Ya barafikum. Lempar batu sembunyi tangan. Ya barafikum. Bisa paham ya? Jadi itu adalah muqaddimah haram, muqaddimah dolim, maka itu dolim. Ya, seharusnya pakai kaidah ini. Ya, harus diganti dengan yang lain seharusnya. Baik. Itu barakallahu kemudian ya. Tadi itu udah lama akhirnya nggak bayar haknya si pemilik rumah. Selama tidak membayar, sebenarnya secara status itu adalah status hutang. Statusnya hutang. Ya. Kenapa hutang itu ya orang yang gini. Ada satu atau hadis, matrul ghaniyyi dzulmun. Orang kaya yang menunda-nunda hutang itu hukumnya zalim. Orang yang punya, orang yang mampu tapi nunda-nunda bayar hutang itu zalim. Kenapa zalim? Gini. Contoh. Kalau misalnya pulpen ibu saya ambil. Ya, saya zalim enggak? Zalim. Kenapa? Sebab saya menghalangi ibu untuk memanfaatkan haknya ibu. Paham ya? Maka saya zalim. Kalau orang kaya seharusnya bisa bayar utang, nggak bayar utang, berarti dia sedang menghalangi orang lain untuk memanfaatkan haknya, untuk memanfaatkan miliknya. Maka itu zalim. Paham ya? Kenapa nyuri itu haram? Karena menghalangi si pemilik untuk menggunakannya. Paham ya sampai sini? Itu zalim.
Ya, matlul ghani dzulmun, ada hadisnya. Kemudian yang ketiga ya adalah kalau senang gimana? Gini, kita ini harus memiliki haibah. Ya, apa itu haibah? Ya, kewibawaan, ya, kehormatan diri. Ya, kehormatan diri, kewibawaan itu perlu dijaga. Ya, kalau kewibawaan diri kita dan kehormatan diri kita nggak kita jaga, orang lain mencela kita, ya kan? Atau orang lain membahasakan kita dengan bahasa apa? Itu salah kita sendiri, karena kita nggak jaga. Maka dari itu, sebenarnya kalau ya kita senam gini dan seterusnya, habis begitu orang lain berkomentar apa tentang kita, itu kita yang tidak menjaga kehormatan diri. Ya, jangan. Maka itu barakallahu fikum, kok senam ya senam sendiri aja. Ya, barakallahu fikum. Senam sendiri aja. Barakallahu fikum. Iya. Olahraga sendiri. Dan sebenarnya nggak harus senam juga kan. Barakallahu fikum. Sekarang gini, misalkan coba ganti dengan sesuatu yang misalkan ya masih wajar lah. Ya, jalan cepat misalnya. Kan jalan cepat itu kan masya Allah. Dan seterusnya. Misalkan andai kata harus bersama-sama, oke, bersama-sama. Tapi bukan untuk dilihat oleh orang banyak. Gitu. Dan seterusnya. Jadi al-haya'u hijabul mar'ah. Ya, sifat malu adalah hijab bagi perempuan. Jadi hijabnya kita ini sebenarnya bukan ini. Lebih daripada itu adalah sifat malu. Kalau kita udah pakai hijab, ya, tapi sifat malunya tipis, itu tidak seperti berhijab. Maka itu kalau menurut saya, saran saya jangan, ya, jangan di video-videoin sesuatu yang berpotensi, ya, berpotensi kehormatan diri kita, kewibawaan diri kita itu hilang, ya. Saran saya itu. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Kan Pak Ustadz bilang kita jangan suka kepo dengan urusan orang lain. Apakah ini juga dimaksudkan dengan kepo dengan urusan suami? Terus yang kedua, bagaimana cara kita menata hati kita? Tadi kan Pak Ustadz juga bilang kalau untuk berbuat baik, kita berbuat sedekah atau apapun dalam jalan Allah, kita mesti kelihatan orang lain biar kita menjadi contoh. Nah, zaman sekarang ini kan zaman sosial media. Bagaimana kita menata hati kita supaya hati kita tidak ada rasa ria, karena kan perbedaannya sangat tinggi sekali ya. Secara kita ikhlas dengan video memposting dengan negatif yang baik, kadang-kadang juga di kita ada setan yang bilang itu kan hak kamu posting aja gitu. Itu bagaimana caranya supaya kita tuh tetap benar-benar tuh memposting hal-hal yang benar dengan tujuannya bisa ridhonya. Oke, baik, barakallahu fikum. Gimana ya? Gini. Yang pertama adalah kepo. Kalau kepo urusan suami gimana? Saya yakin pasti suami ya itu merasa ya kalau boleh bahasa kasarnya risih juga kok ditanya-tanya terus kan? Ya kan itu ya. Kepo banget gitu kan. Selama apa yang dilakukan oleh suami itu masih kategori positif, ya, masih kategori apa? Positif, nggak usah kepo, biarin aja. Paling ya cuman ngopi di pinggir jalan situ, misalkan sama teman-temannya masih positif lah, ya, misalkan. Tapi kalau sesuatu yang sudah sifatnya udah negatif dan kita tahu itu negatif, nah sebenarnya bukan dalam arti kepo, itu bukan kepo, tapi usaha
supaya kita bisa menghalangi dia dari jalan yang jangan sampai kebablasan. Itu aja. Jadi ngerem, ya, ngerem. Jadi apalagi kita tahu tanpa sengaja. Oh, suami begini, suami begitu. Ya. Ternyata tahu. Habis itu lebih waspada. Habis itu kita lebih bisa ngerem suami. Ya nggak apa-apa. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Kan laki-laki itu kalau udah disidak, kamu melakukan ini kan? Ya, enggak. Ngeles. Tapi hati itu pasti hati-hati, lebih hati-hati. Ya, warahmatullahi. Jadi kalau masih dalam tataran positif, ya kan? Ini temennya siapa aja? Ya, malah temennya juga cuman si Eko, si Joko, sama si iya nggak usah lah, ya kan? Orang itu. Tapi ya kalau udah nyerempet maksiat, nyerempet yang negatif, ya bukan dalam arti kepo ya, tapi nahi mungkar ya, nahi mungkar. Ya. Karena kita nggak mau juga suami kita ini terjerumus pada hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Ya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, gimana caranya biar kita tetap menjaga hati, ya, supaya kita ini ya tahadus binikmah atau apa namanya kita berbagi kebaikan. Jadi gini, sebenarnya itu apabila kita ini memiliki sifat ihsan dan muraqabah, ya, merasa Allah yang ngawasin, ya. Jadi kita nggak perlu manusia, gitu. Kita aja yang mungkin masih belum sampai tingkat itu, tapi perlu berusaha untuk itu. Ya, artinya kita ini didengar sama Allah, kita ini dilihat sama Allah, gitu ya. Jadi kalau kita ini mau, terus kalau kita dilihat sama Allah, ya, terus kita mau ngarep siapa ya, gitu ya. Jadi, tapi sebelum ke situ, mulai aja dulu dengan sholat. Kalau sholatnya sudah muraqabah, nanti berikutnya insya Allah muraqabah. Kalau sholat aja belum bisa muraqabah, belum. Jangan ngarep yang lain bisa muraqabah. Susah. Orang itu ketika pas sholat Allahu Akbar dalam kondisi ibadah kan, ibadah aja nggak muraqabah, gimana dalam kondisi yang bukan ibadah? Jadi pengen muraqabah, pengen ihsan itu mulai dari sholat terlebih dahulu, sama minta sama Allah supaya kita tidak selalu ikhlas. Ya, jadi tujuan kita ini gini. Kadang setan itu memang seperti itu. Ketika pas kita ini lurus niatnya, dibelokkan dikit. Para ulama mengatakan, ya. Jadi contohnya ya. Jadi memang niat itu berat sekali ya. Dan hingga pada akhirnya yang susah itu bukan sedekah. Yang susah itu bukan untuk ilmu. Yang susah itu bukan sholat. Yang susah itu bukan umroh, yang susah bukan haji, bukan. Yang susah itu ikhlas. Ya. Itu. Jadi ini niat baik. Seret ya. Tiba-tiba belok. Ya. Kalau ini belok kita biarkan, ya, maka baiknya hilang. Tapi jika kita lawan, habis itu juga suruh lurus lagi, ya, maka kebaikannya masih sempurna. Ya, bahkan dia mendapatkan 2 pahala. Pahala niat baik dan pahala berjuang. Pahala menepis bisikan setan tadi itu. Itu malah pahalanya ada. Ya kan? Jadi kita bismillah ya kan, bawa beras ya 5 kiloan sampai 10 kresek misalnya. Kita ngajak bismillah teman-teman, ya kita harus perhatikan orang miskin di sekitar kita, jangan orang miskin lah.
Itu kata-kata kasar ya. Orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Pokoknya kata fakir sama miskin itu jauhi ya. Ya, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, gitu kan. Terus kita bismillah, 1, 2, 3. Niatnya udah ikhlas. Tiba-tiba setan bilang, tuh kan kamu orang baik, kamu kan nanti bakal viral kamu ini. Kalau kita, oh iya, benar saya bakal viral, udah hilang. Tapi kalau kita berusaha, enggak, supaya orang ngikutin kebaikan, Allah aja yang ngasih. Kalau seperti itu, kita dapat 2 pahala. Niat yang tetap terjaga, sama kita menepis setan tadi itu. Ya? Tipis sekali. Tipis sekali. Nanti belok dikit, tak, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Jadi memang kita perlu diingat. Kita perlu, namanya ikhlas itu ya Allah. Perlu saling mengingatkan terus. Sejujurnya saya ketemu sama banyak ustadz ya, dokter ini, LC ini, MA ini dan seterusnya. Terus saya ngerasa, ilmunya banyak ya. Ya, langsung saya ngerasa, kayaknya ilmunya saya biasa-biasa aja. Merasa diri kecil. Akhirnya saya pas pulang ke rumah, dan itu saya udah menghubungi teman yang di Yordania. Saya bilang, Ustaz, saya bisa nggak nanti S3-nya di Yordan? Insya Allah bisa. Nanti tolong dibantu ya, apa berkas-berkasnya untuk masuk ke Al-Jamiah Al-Urduniyah. Al-Jamiah University of Jordan. Itu University of Jordan itu top 10 di Timur Tengah, itu top 10 ya. Bukan Jordan. Kalau Jordan nomor 1, kok Timur Tengah semua itu top 10 ya. Bisa nggak gitu? Oh bisa. Oke. Alhamdulillah. Datanglah saya ke rumah. Ya, datang saya ke rumah, terus saya bilang sama istri, nanti mau ngambil S3 lagi ya, bismillah. Soalnya ketemu sama ustadznya alim, ya, ngerasa kecil sekali. Tahu jawaban istri saya begini, nggak apa-apa, ya, mau nuntut ilmu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi begini, kalau nuntut ilmu setelah doktor, setelah 4 tahun, semakin merasa kecil di hadapan Allah, silakan lanjut. Tapi ya, jika merasa semakin kecil di hadapan manusia, nggak usah. Saya langsung Allahu Akbar, langsung astagfirullah. Seharian merenung dan diam. Luruskan ya. Ya Allah, diam aja. Terus akhirnya sampai sore hari istri tanya, apa bilang, maafin Atifah ya, mungkin ada yang kata-kata yang salah. Enggak ada yang salah. Bener. Ya, kita harus meluruskan niat dalam menuntut ilmu, ya, dan untuk apa juga, ya kan? Jadi seperti itu. Udah Bismillah. Kalau udah lurus niat ya baru nanti ngambil doktoral ya. Tapi kalau belum ya sudah Bismillah aja. Intinya ya, semoga kita semuanya terjaga keikhlasan, istiqomah di jalan Allah. Kita mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakallahu khairan. Kita tutup dengan hamdalah kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.